banget ya. Coba kalau peserta didik kita di pendidikan kesetaraan mendapatkan keterampilan, bisa tuh jadi koki. Loh, Bu Yunita belum tahu. Kan di pendidikan kesetaraan ada keterampilan, ada 9 macam, salah satunya tata boga. Oh begitu ya Bu Ita. Saya kira pendidikan kesetaraan itu hanya mengajarkan mata pelajaran umum saja loh. Bahkan yang saya dengar ada yang mengikuti pendidikan kesetaraan hanya untuk mengejar ijazah. Oh kalau begitu paket komplit ya. Jadi kita bisa masuk ke pendidikan kesetaraan untuk mendapatkan mata pelajaran umum dan pendidikan keterampilan. Betul banget, Bu. Jadi nanti peserta didik begitu lulus dari pendidikan kesetaraan itu, mereka selain mendapatkan ijazah dari negara, mereka juga mendapatkan keterampilan yang kemudian itu bisa mereka manfaatkan baik itu untuk melamar pekerjaan ataupun membuka usaha. Keren kan? Sebenarnya sejak kurikulum 2013 itu sudah ada program keterampilan. Tapi sekarang di kurikulum Merdeka itu sudah lebih jelas karena sudah ada capaian pembelajarannya. Betul banget itu Bu, bahkan cuman bukan keterampilan, pemberdayaan pun sekarang sudah ada capaian pembelajarannya. Wah, apa itu Bu pemberdayaan? Intinya program pemberdayaan itu adalah bagaimana kita menguatkan karakter dari peserta didik. Apalagi sekarang berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya program pemberdayaan itu, peserta didik akan lebih berdaya, dia akan lebih yakin akan dirinya, dan itu akan sangat bagus bagi dirinya maupun untuk masyarakat nantinya. Ah, seru ya Bu ya. Keterampilan dan pemberdayaan di kurikulum Merdeka. Selama ini saya masih bingung mengimplementasikan pemberdayaan dan keterampilan di satuan pendidikan saya. Saya mau dong belajar lebih dalam. Ajarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sahabat guru PAUD Dikmas se-Indonesia, salam sehat dan bahagia. Saat ini berjumpa kembali dengan saya, Yunita Elizabeth dari PKBM Lisa, Kota Kediri. Saya mengingatkan kepada sahabat guru PAUD Dikmas untuk like, subscribe, dan follow kanal YouTube Guru PAUD Dikmas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @guru-paud-dikmas. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang pemberdayaan dan keterampilan, wujudkan potensi dan kemandirian peserta didik bersama 3 orang narasumber hebat kita. Narasumber pertama kita ada Ibu Neneng Kadaria SS dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Narasumber kedua kita ada Bapak Egi Trialogi SPD dari PKBM Miftahul Huda Majalengka. Narasumber ketiga kita ada Ibu Guntari Hudi Winarti SEMM dari PKBM Insan Cerdas Indonesia. Mari sahabat guru PAUD Dikmas, kita sapa ketiga narasumber hebat kita. Selamat siang Pak Egi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Neneng? Siang, baik. Selamat siang. Selamat siang Bu Ita. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bu Ita. Alhamdulillah. Oke. Nah, sesuai dengan topik kita pada bincang santai ya, bincang asik kita kali ini, kita akan berbicara atau berbincang tentang pemberdayaan dan keterampilan di pendidikan kesetaraan. Nah, ini Bu Neneng, mengapa ya ada program pemberdayaan dan keterampilan di pendidikan kesetaraan ini dan bentuknya seperti apa? Baik, Bu Yunita. Program pemberdayaan dan keterampilan pada pendidikan kesetaraan bertujuan untuk menggali dan meningkatkan kompetensi, ya, kemudian mengembangkan kapasitas diri serta life skill dan juga serta untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bu Yunita, di dalam kurikulum Merdeka, ya, ada struktur program untuk pemberdayaan dan keterampilan ini di samping kelompok muatan umum mata pelajaran, ya. Jadi
Di dalam kelompok muatan umum mata pelajaran, ada beberapa mata pelajaran yang nanti diberikan ke peserta didik seperti pendidikan agama dan budi pekerti, ya, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Serta yang kedua ada kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila ini akan menjadi wadah, ya, atau sarana untuk penguatan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, ya, kreatif, kemudian mandiri, bertanggung jawab, ya, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Iya, jadi bisa disimpulkan juga bahwa program pemberdayaan dan keterampilan ini memiliki peran penting juga di kurikulum Merdeka ya Bu Neneng ya. Sangat penting, terutama untuk sarana untuk penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Ya. Kemudian bentuk dari program pemberdayaan ini seperti apa ya Bu Neneng? Yang pertama tadi ya, tujuan program pemberdayaan adalah untuk memberikan, ya, kompetensi berkaitan dengan pengembangan kapasitas, ya, melalui kompetensi untuk mereka peserta didik ini berkembang kepercayaan dirinya, harga dirinya, ya, kemudian juga nanti mereka bisa memiliki akses, ya, untuk pengambilan keputusan sehingga mereka dapat berperan dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, bagaimana bentuk pengembangan diri ini? Sangat banyak, ya, bentuk pengembangan diri yang nanti dapat dipilih oleh sekolah atau dikembangkan oleh satuan pendidikan, ya. Tapi bisa juga pemberdayaan ini diberikan dalam bentuk MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, ataupun outbound, ya, kegiatan di luar sekolah. Nah, nanti harapannya pada kegiatan ini, ya, penguatan profil pelajar Pancasila juga harus diintegrasikan, gitu ya, sehingga nanti mereka selain juga memiliki kapasitas yang baik, ya, terhadap pengembangan dirinya, mereka juga berkembang karakter profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi, seperti itu. Ya, Bapak, Ibu, sahabat guru Paudikmas, jadi untuk program pemberdayaan ini menitik beratkan kepada penguatan karakter seperti itu. Seperti itu ya Bu Neneng ya? Betul. Oke, nah Bu Ita dan Pak Egi, saya yakin juga di Satuan Pendidikan Pak Egi sudah melaksanakan program pemberdayaan ini. Mungkin bisa diceritakan dan bentuknya seperti apa Pak Egi? Ya, baik, betul sekali. Terima kasih Bu Yunita, bahwa betul di Satuan Pendidikan kami pun kami melaksanakan program pemberdayaan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Neneng. Di antaranya untuk kegiatannya di Satuan Pendidikan ada beberapa hal yang tadi sudah kita laksanakan adalah MPLS, kemudian juga ada dalam bentuk kampanye kesehatan reproduksi remaja, kemudian juga kampanye remaja anti narkoba, dan masih banyak sebetulnya bentuk kegiatan yang lain yang sudah kita laksanakan di Satuan Pendidikan. Yang terpenting tadi, penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa muncul dan bisa diterapkan oleh peserta didik, baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan lebih luasnya di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Luar biasa untuk program pemberdayaan ini ya Pak Egi ya. Betul. Oke, saya ingin tahu nih, di Satuan Pendidikan Bu Ita, bagaimana dengan penyelenggaraan program pemberdayaannya? Bentuknya seperti apa ya Bu? Oke, jadi program pemberdayaan itu kalau di pendidikan kesetaraan itu sebenarnya merupakan unggulan. Ini yang membedakan kita dengan pendidikan formal. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Neneng, salah satu kegiatan yang kami lakukan gitu ya, sebagaimana juga kita bisa lihat di video gitu ya, bahwa ada kegiatan MPLS. Nah, pada saat MPLS ini peserta didik akan saling mengenalkan gitu ya, saling mengenalkan, kemudian juga mereka saling bekerja sama gitu ya. Dari sini itu mereka akan tumbuh kepercayaan dirinya. Mereka akan merasa mereka itu diterima oleh sekitarnya.
Pada kegiatan ini juga kami ajak mereka bersama-sama untuk merencanakan kegiatan, sehingga mereka juga ada akses bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana partisipasi aktif. Nah, kemudian juga di sini dilanjutkan dengan kalau di tempat kami ada namanya friendship camp. Jadi pada saat friendship camp itu anak-anak sebenarnya bukan hanya pada saat campingnya, tapi juga pada saat persiapannya. Jadi mereka bekerja sama untuk menyiapkan peralatan camping. Jadi mengajar anak-anak kemandirian mereka gitu. Terus kemudian pada saat di sana kami biasanya laksanakan juga pada bulan Agustus, di mana pada saat bulan Agustus ini adalah bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Jadi pada kesempatan ini kami juga mengajak anak-anak untuk upacara bersama gitu pada saat camping tersebut. Dari sini juga membangkitkan bagaimana perasaan kebangsaan mereka terhadap negara gitu ya. Dan dari sini mereka akan terlihat bagaimana bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, kemudian juga kami juga punya kegiatan namanya Kreatif Selamanya. Ini pameran. Ini melatih anak-anak untuk pemberdayaan diri bukan hanya pada diri sendiri tapi juga masuk ke ranah publik. Di sini mereka akan bekerja sama juga, kami juga bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi untuk pameran seperti ini anak-anak harus menyiapkan produk. Nah, ini salah satu produk yang kami pamerkan adalah Shibori. Nah, Shibori ini kami bekerja sama dengan Hotel Ciputra untuk mereka menyiapkan spray yang sudah tidak terpakai gitu. Kemudian kami pakai dan kami setelah di Shibori kemudian juga kami jadikan tas dan ini kami pamerkan di mall di Surabaya. Nah, pada saat untuk persiapan mall ini sendiri untuk persiapan pameran ini sendiri, peserta didik ini juga menyiapkan secara menyeluruh gitu. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia luar, baik dengan dunia usaha maupun berinteraksi dengan teman-teman yang lain baik dari pendidikan non formal maupun pendidikan formal. Ya, luar biasa sekali. Jadi selain penguatan karakter itu tadi ya, Bu Ita, bisa saya katakan bahwa peserta didik juga akan belajar untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada, seperti itu ya Bu Ita? Betul sekali. Baik, oke. Nah, untuk program keterampilan sendiri Bu Neneng, itu bentuknya seperti apa ya Bu Neneng? Ya, baik Bu Yunita ya. Untuk program keterampilan di dalam kurikulum Merdeka memang bertujuan untuk memberikan keterampilan ya, kompetensi keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Sehingga nanti peserta didik yang telah menyelesaikan capaian pembelajaran dalam program keterampilan ini memiliki bekal yang cukup ya dalam bidang keterampilan untuk hidup mandiri dan bisa berkontribusi di dalam masyarakat. Nah, saat ini Kemendikbudristek telah menyusun 9 capaian program keterampilan ya yang nanti bisa dipilih oleh satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didiknya ya. Nah, 9 capaian pembelajaran keterampilan itu adalah pertanian terpadu, ya, perikanan tangkap, pengelolaan sampah, tata boga, tata busana, barista, ya, kemudian robotika, komputer aplikasi perkantoran, dan kreator konten. Dan jangan lupa juga program keterampilan ini harus menjadi sarana ya atau wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi tadi ya, dengan integrasi pada proses pembelajaran. Nah, satuan pendidikan nanti yang memang program keahliannya misalnya ya yang dipilih tidak ada di dalam 9 capaian pembelajaran tadi, bisa mengembangkan capaian pembelajaran sendiri untuk program keterampilan yang sesuai ya, nanti mengembangkan capaian pembelajarannya dengan nanti merujuk pada panduan pengembangan keterampilan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Jadi di program keterampilan ini
Sahabat guru Paudikmas, bisa dikatakan bahwa pemerintah juga sudah menyediakan ya 9 program keterampilan, capaian pembelajarannya begitu ya, sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Oke, kita langsung ke Pak Egy. Nah, tadi tentunya sudah melaksanakan program pemberdayaan, pasti juga sudah melaksanakan program keterampilan di Satuan Pendidikan Pak Egy. Nah, bisa diceritakan ini Pak Egy, keterampilan apa saja sih yang ada di Satuan Pendidikan Pak Egy dan bentuknya seperti apa? Baik, terima kasih Bu Yunita. Betul sekali bahwa di Satuan Pendidikan kami di PKBM Huda Kabupaten Majalengka, kami di sana sudah menyelenggarakan beberapa program keterampilan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Neneng. Ya. Di antaranya ada 3 program keterampilan yang sudah kami laksanakan dan peserta didik laksanakan juga gitu. Nah, ketiga keterampilan ini diantaranya yaitu ada pertanian terpadu, kemudian ada tata boga dan tata busana. Nah, kebetulan pada hari ini saya membawa beberapa contoh produk dari hasil belajar peserta didik seperti itu Bu Yunta. Seperti ini ada namanya itu lulur temulawak Bu Yunita. Oke. Nah, lulur temulawak ini merupakan salah satu produk keterampilan peserta didik dari PKBM Huda dengan keterampilan pertanian terpadu. Jadi selain sebetulnya kami di Satuan Pendidikan itu diberikan kesempatan oleh pemerintah desa untuk mengelola lahan pemerintah desa kurang lebih 1,5 hektar. Nah, kami ditanami jagung dan bawang merah, kemudian di pinggirnya itu kami menanam tanaman apotek hidup yang kemudian kami bentuklah produk ya, jadikanlah produk seperti ini. Itu di pertanian terpadu. Ini lulur ini fungsinya apa ya Pak Egy ya? Oh iya, lulur ini fungsinya diantaranya itu untuk memutihkan dan menghaluskan kulit. Cocok nih ya buat saya ya? Betul sekali. Jadi bagi teman-teman nih yang seperti saya juga gitu, yang aktivitasnya itu banyak di luar, Gitu. itu bisa dimanfaatkan Bu Yunita. Iya. Jadi ini selain anak-anak atau selain peserta didik belajar, peserta didik juga mendapatkan income dari hasil belajarnya ini. Oke, jadi dipasarkan juga. Betul, Bu begitu. Yunita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada produk dari tata busana. Ini namanya kerudung ekoprint. Nah, sebagai motif-motifnya ini sebetulnya banyak. Nah, tapi salah satunya yang kami bawa ini adalah motif dari pohon daun jati ini. Bu Bisa Yunita. dibuka ini Pak Oh, Egy, iya, boleh. supaya teman-teman Nah. tahu semua nih motifnya seperti apa. Cantik banget. Ya, ini. Cantik banget ya Bu Ita. Cocok nih buat Bu Ita. Terima Nah, betul kasih. sekali. Buat Shal juga ya. Ya, betul. Bu. Selain produk dari kerudung, kami juga sebetulnya ada produk lain. Salah satunya adalah kain untuk dijadikan sebagai bahan untuk baju, untuk celana gitu. Termasuk tadi yang Ibu sampaikan gitu, shawl gitu, dan jenis lainnya. Nah, kemudian kenapa kami memilih diantaranya tiga keterampilan ini? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah alasan potensi peserta didik. Jadi Oke. ketika melihat Kabupaten Majalengka dan melihat potensi peserta didik, memang peserta didik kami itu cenderung ketiga keterampilan tadi, tata busana, tata boga, dan pertanian terpadu. Boleh disimpulkan sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul, sesuai dengan kebutuhan kemampuan peserta didik. juga ya. Betul sekali, Iya, Bu oke. Zita. Kemudian yang kedua, ini juga disesuaikan dengan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan. Tutornya ada gitu yang Ada yang mengajar. betul, Oke. Bu Yunita. Sarana prasarananya juga memenuhi, itulah mungkin. Kemudian yang ketiga ini adalah aspek sumber daya alam. Itu tidak boleh kita lupakan. Kabupaten Majalengka sebagai basis pertanian dan perkebunan, tentu ini merupakan sumber daya alam yang sangat luar biasa, sehingga di keterampilan ini kami coba mendekatkan peserta didik ini kepada lingkungan. Ya. Jadi
sesuai dengan konteks lingkungannya, potensi lingkungan satuan pendidikan. Kontekstual begitu ya Pak Egi ya. Nah, mungkin seperti itu kalau Ya. di lembaga kami di PKBM Pemuda di Kabupaten Mencali. Nah, sudah dengan Pak Egi, sekarang dengan Bu Ita, sahabat guru Paudikmas. Kita mau dengar ini, bagaimana program keterampilan di Satuan Pendidikan Bu Ita. Silakan Bu Ita. Oke, terima kasih Bu Yunita. Jadi kalau di kami memang keterampilan untuk tata boga dan pengolahan sampah itu adalah keterampilan yang memang kami terapkan untuk paket A, paket B gitu ya, terutama di paket A, paket B, karena buat kami ini adalah life skill, ini adalah yang harus dimiliki oleh semua gitu ya. Jadi anak-anak harus mulai mengenal bahan untuk makanan itu seperti apa, memasak secara sederhana itu mereka bisa. Dan kalau kita lihat memang dia punya potensi untuk bisa berbisnis di situ, kita akan ke bisnis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Egi gitu ya. Nah, untuk kaitannya dengan pengolahan sampah, nah kami tinggal di Surabaya gitu ya. Ya di Surabaya memang kami masih menjumpai sampah ini masih menjadi salah satu problem yang kami hadapi, dan ini kami harus membantu gitu ya, bagaimana menggerakkan dari keluarga gitu ya, supaya mereka kalau dari keluarga itu melakukan tentunya akan bisa berkembang ke masyarakat. Karena itu kami juga melatih pada peserta didik kami untuk bagaimana mereka terampil di dalam mengolah sampah gitu. Kemudian juga karena kami juga di Surabaya ini anak-anak kami ini anak-anak yang kreatif gitu ya. Kebetulan anak-anak kami ini anak-anak usia sekolah gitu, meskipun putus sekolah masih usia sekolah gitu ya. Dan mereka rata-rata memang banyak berkreasi gitu ya. Ada yang senang fotografi, ada yang senang bicara gitu ya. Nah, ini kami wadahi dengan keterampilan konten kreator gitu ya. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Egi bahwa kita memang harus melihat peserta didiknya seperti apa gitu ya. Jadi makanya mungkin akan berbeda antara peserta didik satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain. Jadi kita nggak bisa aku harus sama seperti itu, nggak bisa ya, karena masing-masing kita punya keunikan sendiri gitu ya. Kemudian juga kita harus lihat SDM gitu ya. Nah, alhamdulillah juga Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan ITS dan UNICEF itu kemarin melakukan pelatihan untuk tutor, train for the trainer gitu ya, tutor untuk mengajar tentang content creation gitu ya. Jadi bagaimana membuat konten. Harapannya tadi dari membuat konten ini tadi peserta didik kami kan kebetulan juga kreatif juga. Tadi ada sibori, sebenarnya juga ada, tapi saya tidak bawa ya. Ada gantungan kunci, ada muat kerudung juga. Nah, ini bagaimana mereka juga bisa memasarkan gitu. Jadi ke arahnya nanti juga ke digital marketing. Jadi memang arahnya di pendidikan kesetaraan itu sekali lagi bukan hanya pelajaran umum, tapi melatih peserta didik sehingga mereka berdaya dan mereka bisa terampil, memiliki keterampilan khusus sehingga itu akan menjadi bekal buat mereka untuk nanti setelah mereka lulus mereka bisa bekerja di bidang itu ataupun berusaha. Dan ini memang sudah terbukti peserta didik kami ada yang sudah menjadi pengusaha untuk kaitannya dengan fotografi. Jadi dia fotografi untuk wedding gitu ya. Jadi dia udah punya usaha sendiri. Ada lagi yang berkreasi, kemudian karena dia pintar gambar gitu ya dari dulu, kemudian dia mencetak kaos gitu ya. Bahkan mereka udah mulai berpikir, Bu gimana Bu caranya nembus untuk memasarkan sampai ke luar negeri. Jadi arahnya sudah ke sana karena mereka merasa bahwa keterampilan yang mereka miliki ini ternyata bisa menghasilkan pendapatan. Nah, ini yang saya rasa ini yang utama gitu ya di pendidikan kesetaraan. Iya, luar biasa sekali ya untuk program pemberdayaan dan keterampilan ini. Nah, dari program pemberdayaan dan keterampilan ini tentunya kita akan melihat juga regulasi atau panduannya. Nah, mungkin Bu Neneng bisa memberikan regulasi dari program keterampilan dan pemberdayaan ini, Bu Neneng. Bu Yunita ya. Saya juga mengapresiasi ya tadi berkaitan dengan program keterampilan yang sudah dilaksanakan di
PKBM-nya Pak Egi ya dan Bu Ita ya, dan itu nanti akan menjadi maksimal ya ketika regulasi-regulasinya juga dijadikan acuan ya untuk pengelolaan pembelajarannya. Nah, beberapa regulasi nanti yang mungkin atau yang harus kita lihat ya berkaitan dengan ini adalah yang pertama tentang putusan Kepala BSKP ya nomor 033 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran untuk PAUD ya, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah kurikulum merdeka ya. Nanti di sana ada tadi capaian pembelajaran program pemberdayaan dan 9 capaian pembelajaran untuk program keterampilan yang sudah disusun dari fase A sampai fase F ya. Fase A itu untuk umumnya kelas 1 dan 2, kemudian fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5, 6, fase D kelas 7, 8, 9, fase E kelas 10, dan fase F-nya kelas 11, 12 ya. Disitulah nanti yang akan menjadi acuan juga. Berikutnya adalah Permendikbud ya, Permendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ya. Di sana nanti ada struktur kurikulum pendidikan kesetaraan ya. Nanti khusus program pemberdayaan dan program keterampilannya akan ada alokasi SKK ya yang sudah diberikan, yang juga nanti dapat dijabarkan di dalam kurikulum sekolahnya ya. Nah, selanjutnya ada juga Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses ya, yang mengamanatkan bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan. Yang tadi memberikan ruang ya bagi peserta didik untuk mengembangkan keahliannya ya, potensi dan prakarsa untuk pengembangan kemandirian mereka. Selanjutnya juga ada Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian ya, bagaimana nanti penilaian yang perlu dilakukan untuk melihat ketercapaian capaian pembelajarannya ya. Dan juga ada keputusan Kepala Beskap nomor 009 tentang dimensi profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini penting untuk dilihat dan analisis karena nanti kan program pemberdayaan dan keterampilan akan menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, elemen dan sub-elemen ini nanti akan dilihat pada regulasi tersebut ya, dan kemudian nanti integrasinya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Egi dan Bu Ita ya. Dan terakhir adalah panduan pembelajaran dan assessment ya. Nah, itu regulasi dan panduan mungkin yang perlu kita lihat kembali. Ya. Jadi di satuan pendidikan tentunya ketika menjalankan atau menyelenggarakan program pemberdayaan dan keterampilan ini tetap harus mengacu kepada regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat seperti itu ya. Betul. Bu Neneng ya. Dan tadi juga sempat Bu Neneng menyebutkan ada panduan pembelajaran dan asesmen, begitu. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Salah satunya kita akan menyinggung yaitu adalah modul ajar ya, modul ajar pemberdayaan dan keterampilan. Nah, langkahnya yang harus kita lakukan untuk menyusun ini modul ajar keterampilan ini apa ya Pak Egi? Iya. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh tutor atau guru diantaranya adalah berdiskusi terlebih dahulu untuk mempelajari, memahami regulasi-regulasi yang tadi disampaikan oleh Bu Neneng tersebut. Yang terutama adalah panduan pembelajaran dan asesmen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah melakukan penggalian informasi tersebut, diantaranya adalah melakukan penggalian informasi dengan cara melakukan wawancara sederhana, observasi gitu, atau bentuk lainnya yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi peserta didik, kemudian dan potensi lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sanalah baru nanti muncullah sarana, sumber daya, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya alam. Baru setelah itu didapatkan, yang ketiga adalah menyusun perangkat ajar tersebut atau modul ajar tersebut.
Di dalam modul ajar pendidikan kesetaraan ini agak unik, Bu Yunita. Uniknya apa ini Pak Edi? Nah, uniknya modul ajar di pendidikan kesetaraan ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Neneng, bahwa kalau di pendidikan formal yang umum, itu kan bentuknya jam pelajaran. Sementara kita di pendidikan kesetaraan itu bentuknya kan SKK. Nah, kemudian SKK ini kan harus dipecahkan dulu menjadi jam pelajaran gitu. Harus diturunkan dulu menjadi jam pelajaran. Dikonversi. Betul, seperti itu ya, iya. Pak Edi. Karena kan di pendidikan kesetaraan ini ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama itu ada tatap muka, kemudian yang kedua itu ada mandiri dan tutorial. Adapun pembagian SKK-nya itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing, tapi memang di dalam struktur kurikulumnya sudah ada panduannya. Nah, untuk SKK itu kan persamaannya ketika dikonversi ke dalam satu SKK dikonversi ke dalam tatap muka itu sama dengan 1 JP. Kemudian ketika itu dalam bentuk tutorial, maka itu menjadi 2 JP. Dan ketika itu dikonversi ke dalam bentuk mandiri, itu menjadi 3 JP. Inilah yang menjadi unik di dalam modul ajar. Kemudian yang berikutnya, di dalam modul ajar keterampilan, pada dasarnya sama dengan modul ajar lainnya. Minimalnya ada beberapa hal yang harus ada di dalam modul ajar ini. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah media pembelajaran, yang ketiga adalah langkah-langkah, dan yang keempat itu adalah asesmen. Nah, keempat ini tuh harus ada. Kemudian untuk melihat modul ajar ini, kan teman-teman mungkin bingung nih, contohnya dari mana. Kemudian juga bahkan ada yang masih bingung, ini jadi modul ajar ini kan dari mana? Modul ajar ini kan perlu ada terlebih dahulu untuk pemetaan capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran ini menjadi tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran, barulah nanti ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan setelah itulah barulah bisa disusun menjadi sebuah modul ajar. Nah, untuk teman-teman yang katakanlah belum mampu menyusun modul ajar secara mandiri, pemerintah itu sudah menyediakan berbagai atau beberapa contoh di dalam modul ajar keterampilan ini. Yang salah satunya kita bisa melihat atau mengaksesnya melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah satu hal yang memang sangat baru mungkin ya bagi teman-teman tutor atau guru di pendidikan kesetaraan. Tetapi ingat, modul ajar yang ada di PMM atau di platform Merdeka Mengajar itu hanya sebuah contoh. Artinya apa? Ini modul ajar bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sesuai dengan apa? Tadi, sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan mungkin karakteristik yang lainnya. Jadi bisa dimodifikasi seperti itu ya. Tidak mentah-mentah langsung dipakai, diterapkan begitu ya Pak Egi ya. Karena kan mungkin saja di satuan pendidikan kami di PKBM Teluda karakteristik peserta didiknya seperti ini. Nah, kemudian di Bu Ita itu kan tidak akan sama. Tentu antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan teman-teman yang sudah mampu menyusun modul ajar sendiri? Ini sangat memungkinkan para tutor atau tenaga pendidikan atau guru itu menyusun modul ajar sendiri gitu. Jadi selain melihat contoh, kemudian kita nanti lihat di apa yang sesuai kita akomodir, apa yang tidaknya kita sesuaikan. Bahkan guru bisa membuat sendiri dari awal prosesnya. Ini yang menarik di kurikulum Merdeka. Jadi satuan pendidikan memang tidak dipaksa harus sama begitu. Itu mungkin dari saya. Dan untuk modul ajar yang sudah disusun secara mandiri ini, apakah bisa juga dikontribusikan di dalam platform Merdeka Mengajar begitu? Atau bagaimana? Betul. Modul ajar yang sudah disusun secara mandiri sebetulnya itu bisa diunggah juga gitu oleh satuan pendidikan atau bahkan oleh guru sendiri atau tutor.
Karena kan di sana ada untuk berbagi di PMM itu, unggah karya nyata seperti itu. Namun ini mungkin harus menjadi perhatian bersama juga. Apakah modul ajar kita ini sudah sesuai gitu dengan regulasi ya, yang betul. ada? Yang terpenting itu sudah sesuai dengan regulasi. Nah, Okay. kalau masalah tadi konteks itu kan diserahkan. Yang terpenting itu sudah sesuai tidak dengan regulasi. Jadi sebelum diunggah hati-hati juga gitu. Bu Yunita. Perlu di cross check lagi Betul ya sekali, dengan Bu Yunita. regulasi Betul yang sekali. ada. Iya. Begitu. Oke. Iya, mungkin Bu Yunita bagaimana? menambahkan sedikit Mau menambahkan Bu Jadi Neneng? memang itu ya modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar ya harus menjadi sumber inspirasi ya Pak ya, yang nanti tadi disesuaikan dengan satuan pendidikan. Nah kemarin kami mendapatkan data bahwa yang paling rendah dalam mengakses modul ajar itu adalah dari PKBM gitu ya. Kalau dari PAUD, SD itu sekian ribu yang sudah mengakses di platform Merdeka Mengajar. Tapi kemarin ada laporan seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman tutor ya dengan akun Belajar ID, ayo kita buka platform Merdeka Mengajar, melihat semua yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka dan terutama modul ajar nanti yang akan menjadi perangkat ajar di satuan pendidikan. Gitu. Luar biasa sekali Bu Neneng, langsung menginspirasi juga dan mendorong kita sahabat PAUD Dikmas untuk jangan ragu-ragu ya mengunggah hasil karya kita di platform Merdeka Mengajar, tapi dengan satu syarat ya, ada syaratnya apa? Sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, bagaimana dengan Bu Ita ini? Saya juga penasaran, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ita dalam menyusun modul ajar keterampilan? Jadi pada dasarnya sama ya, karena kita memang harus mengacu pada panduan gitu ya. Untuk asesmen awal gitu ya di tempat kami itu kami melakukan observasi gitu ya. Jadi lakukan observasi terhadap peserta didik. Kebiasaannya seperti apa yang selama ini mereka sukai gitu ya. Kemudian juga ada wawancara, karena di tempat kami juga ada BK gitu ya. Jadi ngobrol dengan peserta didik gitu ya, apa yang jadi minatnya. Kami juga bagikan form gitu ya. Mereka akan memilih apa yang menjadi minat untuk dipelajari lebih lanjut gitu ya. Keterampilan seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi bekal hidup mereka gitu ya. Dan kami juga menggunakan itu ada kami bisa akses secara free gitu ya di internet, di website itu Temu Bakat gitu ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya bakat sifat anak-anak ini seperti apa sehingga profesi yang cocok untuk mereka itu apa. Nah, itu akan membantu mereka di dalam memilih keterampilan apa yang ingin mereka tekuni. Seperti itu, Bu Yunita. Iya. Oke. Kemudian sekarang kalau tadi sudah bicara tentang langkah dalam menyusun modul. Kalau sekarang bentuk penguatannya ini, bentuk penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Neneng tadi, ini pada modul ajar keterampilan itu bentuknya seperti apa ya Pak Agi? Iya. Di dalam penguatan profil pelajar Pancasila pada modul ajar keterampilan ini bisa kita lakukan di dalam aktivitasnya Bu Yunita. Oke. Nah, adapun profil pelajar Pancasila apa saja yang bisa dimasukkan di dalam aktivitas itu, tentu itu kan tidak semua bisa dimasukkan. Jadi yang sesuai memang muncul di aktivitas itu ada. Salah satunya adalah di aktivitas keterampilan pertanian terpadu. Itu kan gotong royong itu harus muncul di sana. Jadi di dalam dimensi bergotong royong, kalau kita lihat kan ketika peserta didik ini menanam, ada yang menyiram, ada yang mencatut, itu harus dalam satu koordinasi. Nah kemudian di dalam dimensi gotong royong ini kita lihat juga elemennya. Elemennya itu ada elemen kolaborasi, kemudian subelemennya apa? Yaitu subelemen kerjasama. Jadi nanti peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran keterampilan pertanian terpadu itu, kita lihat muncul tidak nih dimensi yang akan kita nilai ini, bergotong royongnya, bahkan mungkin ada saja tetap gitu peserta didik ketika sudah dibagi peran, tetapi dia mungkin lebih memilih peran yang lain, atau
yang namanya peserta didik gitu Bu Yunita, ada juga mungkin yang ketika sudah dibagi ini seolah capek Pak gitu kan, apalagi ini kan kalau di peserta didik yang usia sekolah begitu ya, tapi kalau usia dewasa itu tidak jadi masalah gitu ya. Hanya mungkin ya karena kan di kesetaraan ini bervariasi sekali dari sisi usia. Jadi seperti itu Bu Yunita. Iya, oke. Kalau di Bu Ita bagaimana Bu untuk bentuk penguatan profil pelajar Pancasilanya di modul keterampilan? Oke, jadi memang kalau tadi saya ngangkat konten kreator, udah jelas kreativitas harus ada gitu kan ya. Anak-anaknya tuh harus kreatif, gitu juga harus bernalar kritis gitu ya. Dalam arti mereka juga harus melihat apa ya informasi yang bagaimana mereka mengajukan pertanyaan, bagaimana mereka menganalisis gitu ya. Itu adalah contoh gitu. Jadi benar-benar kita ini dipandu gitu ya. Jadi, ini harus dikuatkan di langkah pembelajaran ini itu ada penguatannya baik pemberdayaan maupun dimensi dari elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila gitu. Jadi seperti kita kalau bicara tentang akhlak pada alam gitu ya. Nah, itu kan pengelolaan sampah. Kita bicara pada lingkungan gitu ya. Jadi artinya itu di situ terlihat bagaimana kita bisa menerapkan gitu ya elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Pasti ada, nggak ada yang nggak ada gitu ya. Karena memang benar-benar saya pikir itu sudah sangat mewakili gitu ya untuk dimasukkan di dalam aktivitas pembelajaran. Dan itu tanpa terasa gitu. Jadi anak-anak tuh belajar dikuatkan tapi tanpa terasa gitu ya. Kolaborasi itu pasti dilakukan pada saat ayo ngelola sampah gitu ya. Terus kemudian itu kan harus bekerja sama gitu kan. Nggak bisa satu tertib yang satunya enggak gitu kan ya. Bagaimana regulasi dirinya. Nah, itu jadi banyak hal yang memang sangat sangat terbantu ya dengan adanya panduan yang lengkap ini sangat membantu kami di dalam meng-create gitu ya bagaimana aktivitas pembelajarannya. Ya, oke Bu Ita. Kemudian bagaimana dengan pemberdayaan yang terintegrasi dengan keterampilan ini? Sepertinya akan semakin seru kalau misalkan pemberdayaan itu terintegrasi dengan keterampilan seperti itu Bu Ita. Oke, jadi sebelum terintegrasi dengan keterampilan, pemberdayaan itu kita bisa lakukan sendiri, gitu ya. Jadi memang ada pemberdayaan sendiri, ada yang terintegrasi. Nah, ini saya tampilkan contoh untuk modul ajar pemberdayaan yang terpisah ya dari keterampilan. Nah, ini kami melakukan kegiatan donor darah gitu ya. Nah, yang penting di situ adalah elemen pemberdayaan apa yang kita angkat di situ gitu ya. Kemudian kita juga masukkan tadi dimensi, elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian tadi Mas Egi sudah menyampaikan bagaimana dari capaian pembelajaran diturunkan dari tujuan pembelajaran, kemudian kita alur tujuan pembelajaran baru ke modul ajar. Mana yang mau kita masukkan, yang mau digarap yang mana? Berarti kan harus jelas kriterianya ketercapaian tujuan pembelajaran ini yang mana gitu. Karena kalau ada kriteria ketercapaian pembelajaran di sini, itu kita jadi fokus. Oh, yang ini dulu gitu ya. Kalau enggak kan, kalau enggak ada alurnya yang jelas, jadi kita juga nggak tahu nih mana yang harus dikuatkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, dari sini, dari kriteria ini kita akan bisa tahu bagaimana metode dan strategi pembelajarannya. Nah, seperti tadi saya cerita untuk donor darah, itu kenapa sih kita munculkan donor darah ini sebagai kegiatan pemberdayaan gitu ya. Nah, kita lihat ternyata generasi muda gitu ya di Surabaya itu masih enggan donor darah. Padahal donor darah itu merupakan salah satu gaya hidup sehat gitu ya. Kemudian itu juga salah satu bagaimana kita menguatkan sebagai pelajar Pancasila bagaimana berbagi gitu ya. Nah, itu sehingga itu kami angkat sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan kami. Dan kami lakukan assessment awal gitu ya. Seberapa banyak mereka mengetahui tentang donor darah gitu ya. Terus kemudian manfaatnya gitu ya. Baru kemudian kita berikan penjelasan. Nah, tidak cukup hanya penjelasan gitu ya. Mereka harus ada aksi gitu ya. Aksinya apa? Oke, kalau gitu coba survei gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka itu memang
menitipkan bahwa kita harus benar kritis, nggak sekedar langsung percaya begitu saja, tapi coba ayo dilihat gitu ya. Mereka melakukan survei gitu ya ke sekitarnya, ke teman-temannya gitu ya, bagaimana pandangan terhadap donor darah. Nah, kemudian ini kita bisa kaitkan kemudian dengan oke, kalau gitu kreativitasnya sekarang diangkat. Apa? Coba buat poster, buat infografis. Bagaimana sih sebenarnya kegiatan donor darah? Alurnya seperti apa? Kemanfaatannya seperti apa? Gitu ya. Kemudian nggak cuma di situ. Terus gimana berikutnya? Oke, coba sekarang berkunjung ke PMI, minta untuk bisa menyelenggarakan kegiatan donor darah di satuan pendidikan, gitu ya. Terus kemudian juga minta izin ke kelurahan. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa mereka harus berdaya, mereka harus berani berkomunikasi dengan pihak lain, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian mereka menjalankan peran pada saat kegiatan donor darah. Jadi sudah bagi tugas siapa yang mendata gitu ya. Kemudian pada kesempatan ini juga biasanya kami juga buka basar gitu ya. Jadi kesempatan anak-anak untuk sekaligus berwirausaha gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat anak-anak cukup antusias karena kemudian mereka melihat secara langsung, mengalami secara langsung bagaimana proses donor darah mulai diukur gitu ya. Siapa yang bisa donor darah dan siapa yang tidak bisa donor darah gitu ya. Dan dari sini kita juga bisa melakukan assessment, kita observasi bagaimana mereka menjalankan tugasnya gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat ini adalah foto-foto kegiatan kami pada saat melakukan donor darah, mulai dari penjelasan, kemudian posternya gitu ya. Pada saat mereka minta izin ke kelurahan sampai kegiatan donor darahnya. Dan ini sangat membantu peserta didik untuk menjadi semakin yakin. Mereka senang pada saat ada orang datang ke satuan pendidikan dan itu orang umum gitu ya. Jadi istilahnya nggak jago kandang gitu ya. Jadi mereka berani untuk berinteraksi dengan pihak lain. Seperti itu. Oke. Jadi bagaimana terintegrasinya di keterampilannya tadi, Bu Ita? Oke, kalau kan itu tadi khusus tadi khusus pemberdayaan. Nah, kalau diintegrasikan dengan pemberdayaan dan keterampilan, nah ini saya ambil contoh sekarang yang di paket B gitu ya. Biasanya memang kami angkat kenapa sih anak-anak tuh selalu pengen tahu kenapa sih saya harus belajar itu gitu kan ya. Jadi kalau tadi donor darah karena ini gaya hidup sehat loh, kenapa kamu nggak mau gitu ya. Ternyata karena nggak tahu gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi untuk yang paket B gitu ya, ini fase D gitu kan ya. Kami coba kenalkan menyiapkan makanan sehat gitu ya. Jadi ini keterampilan tata boga sebenarnya gitu ya. Kenapa kita angkat ini gitu ya? Ternyata kadang-kadang kalau ayo kita belajar masak gitu. Masak apa sih gitu kan? Mungkin mereka enggan gitu. Tapi pada saat ayo menyiapkan sehat, kenapa? Coba kita lihat sekarang itu arahnya orang itu sudah mulai mengenal makan sehat. Itu makanan yang sehat itu seperti apa gitu ya. Kita kenalkan juga, coba anak-anak sekarang tuh ada kecenderungan gak suka sayur gitu kan. Nah, jadi itu anak-anak di kota gitu ya, kebanyakan nggak suka sayur. Mungkin tempatnya Pak Egi deket banget dengan alam, makanannya sayur ya. Tapi di selalu kota makan sayur ya Pak Egi. Jadi seperti itu. Nah, karena kami di tempat kami itu anak-anak ternyata dari hasil survei itu ya kan dengan nggak suka makan sayur ya pengaruh ke berat badan segala macam gitu ya. Nah, ini kemudian kita angkat, jadi kita gabungkan antara keterampilan tata boga dengan pemberdayaan. Nah, jadi yang membedakan adalah berarti sekarang ada 2 TP. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran keterampilan tata boga di sini yang saya pilih pada saat persiapan pengolahan. Jadi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan resep dan mengenal unsur gizi. Kemudian untuk pemberdayaannya di sini kami pilih ada kesadaran diri dan kepercayaan diri. Nah, itu kemudian ya kita harus rinci kan tentunya gitu ya. Kemudian tetap kita susun kriteria ketercapaian dari masing-masing gitu ya. Baik untuk tujuan pembelajaran, betul, tujuan pembelajaran dari keterampilan tata boga sendiri, kemudian juga tujuan pembelajaran dari pemberdayaan. Itu kita harus pecah dengan jelas. Kenapa? Sekali lagi supaya kita jelas bagaimana aktivitasnya, bagaimana asesmennya.
Jadi sebenarnya tujuan dari modul ajar itu kan supaya tercapai capaian pembelajarannya, makanya dipecah, kemudian dirinci. Nah, dari sini setelah kita tahu kriteria itu, kemudian kita metodenya seperti apa. Nah, karena kita kalau menjelaskan pada anak-anak ini loh makanan sehat segala macam, kadang-kadang mungkin mereka tidak tertarik gitu ya. Jadi kami pada waktu itu kami ajak peserta didik kami ke kebun sayur. Langsung praktik nih. Langsung praktek ya. Jadi pada waktu itu setelah dari assessment kami ajak anak-anak ke kebun sayur. Dan di kebun sayur itu anak-anak mendapat penjelasan secara langsung bagaimana hidroponik. Nah, ya makanan salah satu bukan satu-satunya ya, salah satu gitu ya. Terus jadi mereka bisa mengenal. Pada waktu di sana juga dikenalkan dengan permainan dengan board game seperti disampaikan oleh Bu Neneng tadi, harus dengan permainan, harus seru, yang menyenangkan gitu ya. Betul. Nah, kemudian juga pada waktu itu juga dijelaskan tentang resep membuat makanan sehat dari sayur. Nah, pada waktu itu diajarkan buat salad gitu ya, terus kemudian saya lupa nama jenis makanannya gitu ya, yang pasti isinya tuh sayur gitu ya, tapi gitu ya. Apa kebab ya, tapi dalamnya sayur. Nah, semacam itu ya. Nah, kemudian dari situ peserta didik ini karena targetnya adalah mereka harus bisa mengidentifikasi dan mengerti resep gitu ya, dan mereka bisa mengetahui gizinya. Nah, jadi kita minta pada peserta didik, kemudian mereka setelah itu harus membuat laporan hasil kunjungan. Nah, dari hasil kunjungan ini tadi gitu ya, mereka nantinya harus presentasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pertama selalu penjelasan awal gitu ya. Kemudian kunjungan, mendapat penjelasan langsung dari kebun sayur, mereka bermain, mereka belajar gitu ya. Dan terakhirnya itu tadi asesmennya, kita anggap mereka bisa menuntaskan pada saat bisa mempresentasikan dan itu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi amat sangat mungkin ya mengintegrasikan program pemberdayaan dan keterampilan itu ya, Bu Ita, termasuk di dalamnya penguatan profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Jadi pada saat mereka datang ke sana, bagaimana mereka mengajukan pertanyaan gitu ya. Nah, itu kan sudah bagaimana mereka bernalar kritis gitu ya. Terus kemudian pada waktu itu mereka belajar bertanam bersama, gotong royongnya ada gitu ya. Meskipun kami nggak punya lahan ya seperti Mas Egi tadi gitu ya, punya lahan luas sih, tapi paling dia mereka harus mengenal di kota pun juga dimungkinkan loh menanam gitu. Kalau dan itu memang bisa jadi ketertarikan mereka, kenapa tidak? Mereka mungkin bisa aja akhirnya melakukan itu di rumah gitu. Jadi dari sini kita bagaimana menguatkan gitu ya profil pelajar dan pada setiap tahapan itu kita mendampingi, memotivasi peserta didik bahwa ayo dicoba. Karena itu kita challenge peserta didik. Jadi kita challenge-nya adalah ayo pada saat camping kalian sajikan menu gitu ya, yang menu sehat dan itu harus dimakan untuk semua anggotanya. Jadi kalau mereka memahami, mereka pasti bisa melakukan. Iya, luar biasa sekali untuk program pemberdayaan dan keterampilan ini. Jadi mungkin Bu Yunita sedikit juga ya dari silakan, Bu Neneng. Apa tadi yang sudah dipraktekkan di PKBM-nya Bu Ita ya. Pemberdayaan yang masuk adalah ketika misalnya anak-anak mempresentasikan hasil makanannya atau tadi mempresentasikan hasil produk di PKBM Pak Egi ya. Nah, pemberdayaan masuk di situ. Bagaimana kita bisa memberikan cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Kemudian kepercayaan diri untuk berpresentasi itu adalah bagian dari kompetensi pemberdayaan yang kita integrasikan di dalam keterampilan itu. Baik, cukup jelas sekali. Iya, baik. Kemudian pelaksanaannya ini sekarang, pelaksanaannya itu seperti apa sih Bu Neneng untuk program pemberdayaan dan keterampilan itu? Apakah bisa dalam 1 minggu atau mungkin harus 1 semester nih? Sistemnya seperti apa? Silakan Bu Neneng. Iya, yang penting di sini adalah atau yang harus sama-sama kita ingat lagi ya, bahwa di dalam kurikulum Merdeka, program pemberdayaan dan keterampilan menjadi wadah ya untuk penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, bagaimana nanti bentuk pengelolaannya di sekolah itu diserahkan kepada sekolah ya. Nanti kalau memang mau dalam bentuk harian gitu ya juga boleh.
mingguan boleh, bulanan juga boleh, ataupun blok waktu yang per semester, misalnya semester ini keterampilan ini tadi ya, kalau Pak Egi ada dua program keterampilan, semester 1 pertanian terpadu, semester 2 tadi adalah tata boga, begitu ya, itu bisa diatur ya. Jadi kalau kita analogikan sebagai perjalanan ya dalam berkendara ya, maka capaian pembelajaran untuk program keterampilan dan program pemberdayaan ini ya adalah bagaimana kita menyediakan sebuah tujuan dan waktunya ya. Nah, nanti bagaimana cara metodenya ya, memilih jalur perjalanannya ataupun alat diserahkan kepada satuan pendidikannya ya. Seperti itu. Baik. Begitu. Jadi benar-benar fleksibel ya kurikulum merdeka, yang penting tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya tercapai pada fase yang ditentukan. Gitu. Ya, mungkin Pak Egi bisa menambahkan, Pak Egi, untuk pelaksanaannya dari program keterampilan ini di satuan pendidikan Pak Egi bagaimana? Ya. Baik Bu Yunita, jadi kami di Satuan Pendidikan di PKBM Talhuda di Kabupaten Majalengka ini dalam implementasinya atau pelaksanaannya keterampilan dan pemberdayaan ini disesuaikan dengan jenis keterampilannya. Jadi mungkin saja di keterampilan yang satu ini bisa dilaksanakan tadi seperti yang Bu Neneng sampaikan, ada yang mingguan, bulanan, gitu bahkan harian. Tetapi belum tentu di keterampilan yang lain ini bisa dilaksanakan. Ini harus dilaksanakan menggunakan blok waktu gitu. Oke. Sebagai contoh, kami di Tata Boga, di keterampilan Tata Boga ini mau tidak mau harus menggunakan sistem blok waktu. Kenapa? Karena urutan dari awal sampai akhir itu harus berjenjang, harus terus dan continue. Oke. Ya, kalau sudah memasak, mau dikemas, masa menunggu bulan depan, begitu kan Bu Yunita? Habis di perut, Pak. Iya, gitu. Kalau tidak habis di perut ya basi, gitu. Makanya ada beberapa keterampilan yang memang membutuhkan sistem blok waktu tadi. Sehingga perjalanannya nanti keterampilan ini akan menjadi satu tahapan yang rangkaian yang utuh seperti itu. Dan tentunya berbeda keterampilan, berbeda juga sistem waktunya itu seperti itu Bu Yunita. Ya. Jadi disesuaikan juga ya, betul ada penyesuaiannya. Betul sekali Bu Yunita. Iya, kalau Bu Ita bagaimana Bu Ita? Apakah selesai dalam 1 minggu atau 1 bulan atau 1 semester nih? Nah inilah istimewanya kurikulum merdeka gitu ya. Pertama itu tadi bahwa kita dikasih gelondongan SKK gitu ya. Jadi kami juga bisa leluasa untuk mengatur mana yang pemberdayaan saja, mana yang pemberdayaan dan keterampilan, mana yang keterampilan saja gitu ya. Dan kemudian pelaksanaannya pun juga kami merdeka gitu, dan benar yang disampaikan oleh Pak Egi tadi bahwa kita harus sesuaikan dengan programnya. Kalau seperti untuk konten kreator, kami lakukannya per minggu gitu ya, karena memang itu ada tahapannya, kemudian setelah tahapannya mereka harus melakukan gitu ya. Jadi minggu ini dijelaskan, kemudian mereka mandiri, mereka melakukan, minggu depannya lagi mereka bisa tutorial gitu ya, kemudian konsultasi apa yang harus dilakukan gitu ya, kemudian mereka menyusun perencanaan gitu ya, bagaimana mereka kaitannya dengan media sosial. Nah itu kami lakukannya per minggu gitu ya. Tapi untuk kegiatan yang lain bisa juga kami lakukan kombinasi gitu ya, bisa merupakan blok waktu juga. Nah seperti tadi untuk MPLS dan Friendship Camp, kalau kami lakukannya dengan blok waktu. Jadi mulai pertama masuk gitu, kami ada 2 minggu misalnya MPLS-nya gitu ya. Jadi benar-benar supaya anak-anak itu benar-benar merasa bahwa tempat belajarmu ini adalah rumahmu yang kedua gitu ya. Jadi mereka sudah benar-benar nyaman. Kemudian pada saat Friendship Camp itu bukan hanya pada saat kemahnya, tapi mulai dari persiapannya. Jadi mereka bekerja sama berkelompok itu tadi, bagaimana mereka merencanakan. Jadi itu biasanya kami lakukan dengan blok waktu gitu ya. Jadi sampai dengan bulan Agustus, sampai dengan upacara pulang itu sudah udah selesai gitu ya. Tapi ada juga yang kombinasi gitu ya, seperti yang tadi untuk sampah gitu ya. Jadi ada penjelasan, terus kemudian ada pembiasaan, itu kami lakukan, kami target dalam 1 semester ini harus tuntas. Dan itu juga kemudian kami pada saat anak-anak paket A gitu ya, setara SD, itu pada saat mereka kami ajak juga untuk camping juga, mereka juga kita minta untuk mengamati bagaimana lingkungan, terus bagaimana mereka juga bisa memberikan sumbangsi dengan membersihkan
lingkungan gitu ya, supaya mereka merasa bahwa bersih itu enak gitu ya. Jadi sangat-sangat fleksibel gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa leluasa di dalam melaksanakan gitu ya. Waktunya itu benar-benar kita bisa atur sendiri gitu. Nah, itulah kelebihan di kurikulum Merdeka. Iya, luar biasa sekali sahabat guru PAUD Dikmas ya. Suasana siang hari ini semakin cerah setelah kita mendengarkan penjelasan dan perbincangan bersama dengan Bu Neneng, Pak Egy, dan Bu Ita. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk Jumat Baik, Bincang Asik Inspiratif Kesetaraan. Saya persilahkan kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement. Nah, ini kepada sahabat guru PAUD Dikmas. Silakan mulai dari Bu Neneng. Oke, baik. Iya, peningkatan mutu pembelajaran harus terus kita lakukan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Nah, melalui kurikulum Merdeka, mari kita bantu agar peserta didik kita di dalam program pemberdayaan dan program keterampilan memiliki potensi itu, memiliki kepercayaan diri sebagai individu, dan mereka bisa berkreasi dan berkontribusi di masyarakat. Ya. Itulah makna pendidikan yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng atas closing statement-nya. Kita lanjut ke Pak Egy, silakan memberikan closing statement. Baik, terima kasih Bu Yunita. Keberhasilan pendidikan selalu diukur dengan kesuksesan tekstual. Secanggih apapun pola dan metode pendidikan, jika tidak memiliki ruh, maka pendidikan itu tidak bermakna. Ruh pendidikan adalah sebuah rasa, pemberdayaan dan keterampilan adalah napasnya. Jika ingin memberdayakan masyarakat, pendidikan kesetaraan jawabannya. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke Bu Ita. Baik. Jadi kalau kita menyelenggarakan pendidikan, fokus kita adalah pada peserta didik. Setiap peserta didik itu unik. Mereka masing-masing punya potensi, kelebihan, dan mereka juga punya keterbatasan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa belajar dengan bahagia. Nah, untuk bisa belajar dengan bahagia, tentunya kita harus memahami mereka, memahami apa yang mereka butuhkan. Dan pemberdayaan dan keterampilan ini akan sangat menguatkan mereka di dalam mereka memberdayakan diri mereka, di dalam mereka menguatkan modal dasar yang sudah Allah berikan pada mereka, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun pada masyarakat. Ya, apresiasi luar biasa untuk ketiga narasumber kita, sahabat guru PAUD Dikmas, di mana closing statement yang tentunya semakin menguatkan kita ya untuk terus mewujudkan pendidikan kesetaraan yang bermartabat. Boleh ya saya tutup dengan sebuah pantun? Silakan. Oke. Membawa 3 buah kursi anyaman, belinya di samping toko emas. Kita akhiri acara Jumat Baik dengan senyuman. Sampai jumpa kembali sahabat guru PAUD Dikmas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Rahayu.